Sudah, Mi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang gangguan tiga fasa simetris dari subbab 10.1 sampai dengan 10.3, yang dimana nama anggota kelompok kami yaitu Muhammad Dani, Muhammad Wahyu, Muhammad Subair, dan Andi Muhammad Alwan Firdaus. Bab ini membahas perhitungan arus gangguan pada periode yang berlainan dengan dan menjelaskan perubahan dalam reaktansi dan tegangan dalam mesin serempak pada arus berubah dari nilai awalnya karena timbulnya gangguan ke nilai keadaan tetapnya. Materi yang pertama, 10.1, peralihan dalam rangkaian seri RL. Pemilihan pemutus rangkaian untuk sistem daya tidak hanya tergantung pada arus yang mengalir pada pemutus rangkaian dalam keadaan kerja normal, tetapi juga pada arus maksimum yang mungkin mengalirinya beberapa waktu dan pada arus yang mungkin harus diputuskannya pada tegangan saluran di mana pemutus itu ditempatkan. Agar dapat mendeteksi masalah perhitungan arus awal, bila sebuah generator serempak dihubung singkat, kita akan membahas apa yang terjadi bila tegangan AC dinamakan pada rangkaian yang mengandung nilai konstan dari resistansi dan induktansi. Vmax sin omega T ditambah alpha dengan RI ditambah L DI dt. Penyelesaian persamaan di atas adalah I sama dengan Vmax per set sin omega T ditambah alpha dikurang 0 sama dengan min R T per L sin A kurang 0, di mana set adalah akar R pangkat 2 ditambah omega L pangkat 2 dan apa ini? Cos 0 adalah tan 1 omega L per R. Suku pertama dari persamaan 10.2 berubah dengan waktu menurut sinusoida. Suku kedua adalah tidak periodik, non-periodik atau tidak berulang dan menyusut secara eksponensial dengan suatu konstanta waktu L per R. Suku tidak periodik ini dinamakan komponen DC, direct current atau arus searah dari arus itu. Kita ingat kembali suku sinusoida itu sebagai nilai keadaan tetap dari arus dalam suatu rangkaian RL untuk suatu tegangan terpasang yang diberikan. Jika nilai suku keadaan tetap tidak sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, komponen DC akan muncul pada penyelesaiannya untuk dapat memenuhi keadaan fisis arus 0 pada saat saklar ditutup. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas beberapa prinsip kerja generator serempak yang terdiri dari medan magnet berputar yang membangkitkan tegangan pada kumparan jangkarnya yang mempunyai resistansi dan reaktansi. Arus yang mengalir bila sebuah generator dihubungkan singkat adalah sama seperti yang mengalir bila suatu tegangan bolak-balik tiba-tiba dikenakan pada resistansi dan induktansi dalam hubungan seri. Akan tetapi, ada perbedaan penting karena arus dalam jangkar akan mempengaruhi medan yang berputar. Pada gambar pertama itu gambar 10.1, arus sebagai fungsi waktu dalam rangkaian RL untuk A kurang sama dengan 0, di mana 0 sama dengan tan 1 omega L per R. Tegangannya adalah maksin omega T tambah alpha yang dikenakan 1T sama dengan 0. Pada gambar 10.2 itu arus sebagai fungsi waktu dalam rangkaian RL untuk A sama dengan 0 dikurang pi per 2, di mana 0 sama dengan tan 1 omega L per R. Tegangannya adalah maksin omega T ditambah alpha yang dikenakan pada waktu T sama dengan 0. Dan gambar
10.3 arus sebagai fungsi waktu untuk generator serempak yang dihubungkan singkat sewaktu berputar tanpa beban. Komponen arus peralihan berarah tunggal telah dihilangkan dalam penggambaran kembali osilogramnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, selanjutnya yaitu 10.2 yaitu arus hubung singkat dan reaktansi. Reaktansi yang akan kita bahas adalah reaktansi poros langsung atau direct axis. Kita ingat kembali bahwa reaktansi poros langsung digunakan untuk menghitung jatuh tegangan yang disebabkan oleh komponen arus jangkar yang tegak dan lurus. Dengan tegangan yang dibangkitkan pada keadaan tanpa beban, karena resistansi dalam rangkaian yang mengalami gangguan sangat kecil dibandingkan dengan reaktansi induktifnya. Maka arus yang terjadi pada saat gangguan selalu tertinggal dengan sudut yang besar, dan dengan demikian diperlukan reaktansi poros langsung itu. Jarak 0A adalah nilai maksimum arus hubung singkat yang bertahan. Nilai arus ini bila dikalikan dengan 0,707 adalah nilai RMS I, arus hubung singkat yang bertahan atau keadaan tetap. Tegangan tanpa beban alternator EG bagi dengan arus dengan keadaan tetap I dinamakan reaktansi serempak generator atau reaktansi serempak poros langsung atau direct axis synchronous reaktansi. Karena faktor daya selama hubung singkat adalah rendah, resistansi jangkar yang relatif kecil itu diabaikan. Suatu reaktansi mesin yang baru sekarang dapat didefinisikan. Reaktansi itu disebut reaktansi peralihan atau transient reaktansi, atau dalam hal khusus ini disebut reaktansi peralihan poros langsung. Dan sama dengan EG per I untuk alternator yang bekerja tanpa beban sebelum terjadinya gangguan. Jika penurunan yang cepat pada beberapa periode pertama diabaikan, titik potong yang dibuat oleh sampul arus dengan sumbu nol dapat ditentukan lebih teliti dengan membuat grafik kelebihan sampai arus di atas nilai bertahan yang diberikan oleh 0A di atas kertas semi logaritma. Berikut contoh gambar 10.4 kelebihan sampai arus pada gambar 10.3 di atas area maksimum bertahan dibuat grafiknya pada skala semi logaritma. Arus sub peralihan sering juga disebut arus RMS simetris awal atau initial symmetrical RMS current, yang memberikan gambaran lebih jelas karena istilah ini menyampaikan pesan bahwa komponen DE telah diabaikan dan nilai RMS komponen AC dari arus diambil segera setelah terjadinya gangguan. Arus sub peralihan I adalah jauh lebih besar dari arus keadaan tetap karena penurunan fluks di antara celah udara mesin yang disebabkan oleh arus jangkar, seperti setelah dilukiskan dalam bagian 6.3 tidak dapat terjadi dengan segera. Jadi tegangan yang jauh lebih besar dari tegangan setelah tercapainya keadaan tetap diimbas di dalam gulungan jangkar segera setelah terjadinya gangguan, akan tetapi perbedaan dalam tegangan imbus yang dapat kita perhitungkan dengan menggunakan reaktansi yang berbeda dalam hubungan seri dengan tegangan tanpa beban EG untuk menghitung arus sub peralihan dan keadaan tetap. Next. Jika generator tersebut dibebani pada saat gangguan yang terjadi, mesin itu dapat dilukiskan dengan tegangan tanpa beban netral di seri dengan reaktansi yang sesuai.
Resistansi dapat diperhitungkan jika Anda menginginkan ketepatan yang lebih tinggi jika ada impedansi di luar generator itu, yaitu di antara terminal-terminalnya dan hubung singkat. Maka impedansi luar harus dimasukkan ke dalam rangkaian.
Baik, selanjutnya 10.3 tegangan internal mesin berbeban dalam keadaan peralihan. Seluruh pembahasan kita sebelumnya adalah mengenai generator serempak yang tidak membawa arus pada saat gangguan 3 fasa agar terminal-terminal mesin terjadi. Sekarang kita akan meminjam generator yang sedang dibebani pada saat terjadinya gangguan rangkaian ekuivalen generator yang mempunyai beban 3 fasa seimbang. Impedansi luar terlihat di antara terminal generator dan titik P di mana gangguan itu terjadi. Arus yang mengalir pada titik P sebelumnya terjadi gangguan adalah I. Tegangan pada gangguan adalah V dan tegangan terminal generator adalah V pangkat T. Seperti telah dibahas pada bab 6 rangkaian ekuivalen generator serempak pada tegangan tanpa beban. Dalam hubungan seri dan reaktansi serempaknya X pangkat Z, jika terjadi gangguan 3 fasa pada P pada sistem, kita lihat bahwa hubungan singkat dari P ke netral pada rangkaian ekuivalen tidak memenuhi syarat untuk menghitung arus sub peralihan, karena reaktansi generator arus X pangkat D jika kita menghitung arus sub peralihan I atau Z jika tidak menghitung arus peralihannya. Selanjutnya, rangkaian yang terlihat memberikan kepada kita hasil. Kehendaki di sini tegangan I yang terhubung seri Z pangkat D mencantum arus keadaan tetap I pangkat I. Bila saklar S terbuka dan mencantumkan arus pada hubung singkat itu melalui X pangkat D dan X bila saklar S ditutup. Ini contoh rumusnya. I pangkat G sama dengan V T ditambah JL pangkat I sama dengan S pangkat D. Selanjutnya, pada tahap ini perlu diperhatikan bahwa I pangkat G yang terhubung seri dengan I pangkat D mewakili generator itu sebelum terjadinya gangguan dan segera setelah terjadinya gangguan, hanya jika arus penggangguannya dalam generator adalah I pangkat I. Sebaliknya I pangkat I yang terhubung seri dengan reaktansinya serempak X pangkat C yang adalah rangkaian ekuivalen mesin yang keadaannya tetap untuk semua beban. Untuk nilai I pangkat I yang lainnya pada rangkaian I pangkat G akan tetap sama, tetapi I pangkat G yang baru akan diperlukan. Selanjutnya, ini contoh gambarnya yang di atas. Pada gambar 10.7, rangkaian ekuivalen untuk sebuah generator yang mencantum beban 3 fasa seimbang terjadi gangguan 3 fasa pada P diterukan simulated dengan menutup saklar I X. Rangkaian ekuivalen generator yang biasa di keadaan tetap dengan beban. Rangkaian untuk perhitungannya. Oke. Selanjutnya, tenaga internal dari motor serempak menyebabkan memberikan arus kepada sistem, karena kemudian motor tersebut berlaku sebagai generator dengan membandingkan rumus yang sesuai untuk generator. Tegangan internal subperalihan dengan tegangan internal peralihan untuk motor serempak diberikan oleh, ini rumusnya di bawah, dan sistem yang mencakup generator dan motor dalam keadaan berlebihan dapat diselesaikan baik dengan teonormal TFN maupun dengan penggunaan tegangan internal peralihan dan subperalihan.
Contoh 10.2. Nah, suatu generator pada motor serempak mempunyai rating 300 kVA kilowatt ampere dan 13,2 kilovolt, dan keduanya mempunyai rektansi subperalihan sebesar 20%. Saluran yang menghubungkan kedua mesin tersebut mempunyai rektansi sebesar 10% atau dasarnya rating mesin motor itu menarik 20.000 kilowatt dengan faktor daya 0,8 mendahului dengan tegangan terminal sebesar 12.8 kV. Ketika terjadi gangguan 3 fasa sinusoidus pada terminal motor, dan itulah harus sebab perlahan dalam generator motor dan gangguan dengan menggunakan tegangan internal mesin itu. Nah, ini contoh jawabannya yang dibawa. Pilihlah sebagai dasar 30.000 kilovolt ampere dan 13, kiloampere jika kita menggunakan tegangan pada gangguan VT sebagai fasor pedoman, maka V pangkat V sama dengan 12, sama dengan 13,2 sama dengan 0,97 per derajat persatuan. Nah, turun lagi di bawah itu masuk I pangkat Il sama dengan 20.000 derajat 20.000 derajat 36,9 derajat sama dengan 0 garis 08 kali pangkat 3 kali 12,8 dan sama dengan 1128 derajat. Nah, sama dengan masuk lagi sama dengan 1128 derajat sama dengan 1312 sama dengan 0, derajat persatuan. Nah, kita masuk lagi sama dengan 0,1 kurung 0,8 tambah J 0,6 sama dengan 0,69 ditambah J 0,52 persatuan. Sudah itu kita masih kasih masuk lagi 0,970 ditambah J 0,1 sama dengan 0,69 ditambah J 0,52 sama dengan 018 tambah J 0,069 persatuan. Untuk generatornya itu. Oke, selanjutnya. Nah, gambar di sini sebagai rangkaian ekuivalen untuk contoh 10.2. I pangkat J sama dengan 0,14 ditambah J 0,207 digaris 0 J 0 pangkat 0,3 sama dengan 0,69 kurang J 2,21 persatuan sama dengan 1312 dalam kurun 0,69 kurang J 2,71 sama dengan 195 kurang J 350 ampere untuk motornya. Dan V pangkat T sama dengan V pangkat T itu rumusnya, dan 0,970 derajat persatuan, dan I pangkat I M sama dengan 0,97 ditambah J
0 kurang J 0,2 dalam kurung 0,69 ditambah J 0,52 sama dengan 0,97 dikurang J 0,138 ditambah 0 pangkat 104 sama dengan 1,078 dikurang J 0 kurang 138 persatuan. Di bawahnya lagi itu I pangkat M sama dengan 1074 dikurang J 138 digaris J 0,2 sama dengan minus 0,69 kurang J 5 kurang 30 persatuan. Itu pada gangguan tersebut. Pada gangguan tersebut itu ada rumusnya. Ini I pangkat V dan I pangkat G ditambah I tambah M. Oke, selanjutnya. Oke. Sekian dari kelompok 5. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.